Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas bagaimana proses terbentuknya RIS hingga kembali ke bentuk NKRI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Mukhtar absen 10. Perkenalkan nama saya Sulfana Fitri absen 36. Saya Nandia Putera Pratiwi absen 19. Saya Nanda Wahyudi Saputri absen 21. Saya Beatrix Joy absen 5. Saya Bagus Dupa Mungkas absen 4. Saya Ricardo Wijaya Santosa absen 29. 1. Latar belakang terbentuknya RIS. RIS terbentuk setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menjajah dengan mendompleng Sekutu dan NICA. Hal ini memicu konflik bersenjata. Perundingan Linggarjati 1946 dan Renville 1948 hanya mengakui wilayah Republik Indonesia terbatas, sementara Belanda terus melanggar kesepakatan. Agresi militer Belanda II 1948 yang menduduki Yogyakarta menimbulkan kecaman dunia dan mendorong lahirnya Konferensi Meja Bundar atau KMB. 2. Konferensi Meja Bundar dan berdirinya RIS. Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag menghasilkan keputusan yaitu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS ini berbentuk federal dengan 16 negara bagian. Dibentuk oleh Indonesia Belanda, untuk sementara itu masalah Irian Barat ditunda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, Insinyur Soekarno menjadi presiden, sedangkan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri dan menggunakan konstitusi sementara RIS. 3. Penolakan feudalisme dan integrasi. Bentuk federal dianggap buatan Belanda dan bertentangan dengan semangat proklamasi. Negara-negara bagian timur seperti Sumatera Timur, Pasunda, Madura, dan lain-lain. Pada Maret 1940, hanya tersisa beberapa negara bagian sebelum akhirnya seluruhnya melebur menjadi RI, dominan pada RIS. 4. Pembentukan Negara Kesatuan. Delegan RIS dan RI sepakat menyusun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 14 Agustus 1950. Rancangan ini disepakati oleh Parlemen RIS dan KNIP. 5. Kembali ke NKRI. Pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi RIS resmi dibubarkan, Soekarno kembali menjadi Presiden NKRI, pemerintah pindah ke Jakarta, dan Indonesia menerapkan sistem parlementer menurut UUD 1950. 6. Dampak utama politik. Indonesia bersatu kembali dan menolak intervensi Belanda. Sosial, semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan ditegakkan. Ekonomi, Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda kedaulatan. Irian Barat belum masuk NKRI hingga perjuangan 1961 sampai 1963. Kesimpulannya, RIS lahir sebagai kompromi politik Belanda tetapi tidak mendapat dukungan rakyat. Integrasi negara bagian dan kesepakatan UUDS 1950 memperkuat tekad persatuan pada 17 Agustus 1950. Indonesia resmi kembali ke bentuk negara Persatuan Republik Indonesia, menandai keberhasilan diplomasi dan semangat perjuangan kemerdekaan. Oke, itu saja. Sebelum menutup videonya, kami ada sedikit motivasi. Motivasi dari kami, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.